Jadi sebetulnya penjajahan yang paling mencengkram kita sekarang ini adalah paradigma, sistem kepercayaan kita. Yuk kalau saya tanya sekarang, suka sholat kalian? Suka? Itu sholatmu diterima gak sama Allah apa tidak? Jawab dong, diterima apa tidak? Belum tahu. Berarti kita masih dijajah oleh keraguan kita sendiri. Itu namanya judi. Judi itu bukan main kartu, bukan sabung ayam. Itu tidak terlalu bahaya kalau bagi saya. Yang paling berbahaya dari judi itu adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saya tanya, nanti kalian kalau mati, selamat apa celaka? Gimana Allah? Itu sholatmu diterima apa tidak oleh Allah? Gimana Allah? Hajimu mabrur atau mabur? Gimana Allah? Semua gimana Allah? Harusnya pastikan oleh dirimu sendiri. Sholat itu kata Allah, aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu kau lakukan, kalau engkau melakukannya benar, kamu akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan tujuan, sholat itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan sholat? Terbebas dari keji dan munkar. Kalau kita sudah merdeka, kalau kita sudah damai, tidak nyalahkan orang, tidak usil pada orang, itu indikator sholat pun diterima. Ukur oleh kita, pastikan kita tahu bahwa sholat kita diterima. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, tidak perlu tanya Allah, tanya saja dirimu sendiri. Ini orang bijaksana sudah sampai ke sana. Jangan Allah menjadi sasaran terus, sasaran untuk menumpahkan kebodohan kita sendiri. Makanya banyak orang yang kalau ceramah dipungkas dengan wallahu alam bimuradi, wallahu alam bisawab. Quran ini petunjuk bukan? Buat siapa? Buat manusia. Dari siapa? Dari Allah. Nah, Quran ini ibarat rambu-rambu lalu lintas. Petunjuk. Persis seperti rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang bikin rambu lalu lintas? Polisi bukan? Polisi yang bikin. Siapa yang menggunakan? Pengendara bukan? Makanya harus lulus SIM-nya. Makanya di tes itu lulus SIM, pasti ada ujian. Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Makanya yang lulus tes SIM-nya nyogok, pasti ditilang. Kalau itu rambu, kita nggak ngerti. Boleh tanya nggak sama polisi? Pak polisi, rambu ini maksudnya apa? Kok tanya saya? Kan Bapak yang bikin. Loh kok kamu tanya? Biar saya ngerti, supaya saya tidak salah jalan. Baik, kata polisi. Apa jawaban polisi? Hanya polisi yang tahu. Jadi ini polisi bikin rambu-rambu, hanya polisi yang tahu. Ngapain disebarkan ke masyarakat? Allah bikin alif lam mim, alif lam ra dan lain sebagainya, hanya Dia yang tahu. Ngapain disampaikan pada Rasulullah? Ngerti maksud saya? Allah bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Kemana aja selama ini? Gak usah tanya keluar. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Keluar terus. Emang ini di luar banyak yang tahu? Belum tentu. Yang pura-pura tahu banyak. Saya sudah membuktikan. Puluhan tahun saya cari ilmu, diusir terus. Dan orang yang tidak tahu kalau ditanya malah marah. Gitu. Jadi alif lam mim artinya apa? Alif lam ra, hanya Allah yang tahu. Nerima kalian? Wah, kemarin nerima. Setelah dijelaskan begini baru mikir, oh iya ya. Kalau hanya Allah yang tahu, ngapain difirmankan ke kita? Bukankah itu petunjuk buat kita? Betul nggak? Ini saya cuma mengajarkan kritis saja.
Karena ciri manusia abad 21 itu 5. 1 kritis, 2 kreatif, 3 kolaboratif, yang 4 komunikatif, yang kelima compassion. Cinta kasihnya besar.